Lebaran kita akan maksimalkan dan kita akan mendapatkan sebuah program baru yang hebat. Akan terjadi rebranding di Matrik Klasik menjadi Titel Matrik dan banyak lagi sumber uang yang akan kita dapatkan. Kami hanya bisa ya menyampaikan informasi terbaik untuk teman-teman di Power Team. Harapannya kami sangat berharap semua orang bisa bertahan di proyek ini. Kita baru mulai. Kita belum sepenuhnya dimulai. Baru dimulai aja kita sudah mendapatkan perubahan, mendapatkan sumber uang yang maksimal, apalagi setelah ekosistem ini sepenuhnya diluncurkan. Itu yang kita tunggu. Kita komit konsisten di proyek ini, itu tidak ada yang salah. Karena komitmen konsisten itu hanya bisa diimplementasikan di bisnis yang jangka panjang, yang tidak ada potensi berhentinya. Metaverse tidak akan bisa dihentikan, bisnis akan selalu ada. Teman-teman yang berhenti itu adalah usernya, orang-orang yang gagal. Ya, jadi harapannya itu bisa dipahami karena bisnis ini bisnis yang luar biasa, skalanya global, marketnya cukup luas, ada di ratusan negara, dan teknologinya juga hebat, sistemnya baru, banyak aset-aset digital yang akan menumbuhkan sumber uang. Bayangkan, apalagi yang kita cari di dalam bisnis network. Ini udah cukup baik. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa memahami itu. Saya akan masuk ke materi. Materi ini adalah semacam pemahaman agar teman-teman bisa bertahan untuk masa depan. Ya, sebelum saya masuk ke sesi materi, salam kenal. Saya Kenzi dari Batam. Kami terhubung dengan internasional untuk perkembangan proyek ini. Standar pengembangan kami adalah standar internasional. Kami berusaha bagaimana caranya teman-teman bisa berbisnis dengan nyaman, dengan kebebasan, bahkan bisa berbisnis dari kenyamanan rumah. Harapannya bisa diterima apa yang kami sampaikan dan bisa bermanfaat untuk Indonesia. Saya akan share materi. Oke, kita masuk ke sesi materi dan slide bisa diterima ya, Bang Aris? Bisa. Oke, teman-teman, ada beberapa materi yang memang kita belum luncurkan. Kenapa? Kami sudah menyiapkan materi untuk Universe dan Force Queen, tapi slide dari official itu belum dikeluarkan. Jadi apa yang kami lakukan itu sesuai dengan instruksi global. Kami tidak akan menyampaikan informasi yang sifatnya belum valid atau hal-hal yang sifatnya belum ada dari Lado Oktanikop. Kami akan tahan materi itu, Force, Universe, Force Queen-nya, kita akan luncurkan sesuai dengan instruksi dari Global Internasional. Tapi malam ini kita akan menyampaikan sebuah materi pemahaman. Selamat datang di Metaverse Power Team Academy. Kenapa kita harus percaya proyek Metaverse? Teman-teman, ada beberapa alasan yang harus kita ungkapkan. Teman-teman harus menyadari standar atau apa sebenarnya Metaverse. Dengan adanya materi malam ini pastinya harapannya bisa menumbuhkan ya sesuatu pemahaman yang baru. Tujuan akademi ya menemukan alasan bertahan di dalam bisnis Metaverse untuk menumbuhkan keyakinan dan semangat untuk masa depan. Teman-teman sadari proyek ini ada masa depannya karena ini adalah DeFi project yang didesain untuk orang-orang terlibat secara langsung tanpa ada komponen yang merugikan dalam hal tidak ada komponen yang sifatnya menguntungkan sekelompok orang atau seseorang atau owner tertentu. Bisnis ini cukup adil dan mempunyai pijakan yang sama. Kami sudah meluncurkan banyak akademi, baik dari teknologi, sistem, strategi, motivasi, komponen-komponen lain, baik dari toko kripto, ofensi, cara transaksi cryptocurrency, hal-hal lain yang berhubungan dengan proyek ini sudah kita luncurkan di akademinya Power Team. Teman-teman bisa mengakses di YouTube channelnya. Teman-teman, Metaverse ini adalah masih dalam tahap startup. Project ini didesain untuk pengembangan DeFi project. Ya, roadmap-nya cukup panjang, Metaverse ekosistem ini. Kita baru permulaan, ide dimunculkan, kemudian kita mendapatkan materi klasik. Kemudian materi klasik diluncurkan, kita sudah mendapatkan sumber uang. Kemudian NFT royalty sudah diluncurkan, tapi belum sepenuhnya terintegrasi, dan ini pun kita sudah bisa mendapatkan sumber uang dalam hal memasarkan atau jual beli di OpenSea. Tapi ini akan komponen ini setelah integrasi penuh, maka ini sangat mendapatkan keuntungan yang luar biasa, yaitu dividen passive income dari keuntungan ekosistem. Kedepannya, oke? Ini ada yang nggak terlihat gambarnya. Saya minta chat yang muncul, yang tidak muncul, siapa? Ada dua yang tadi chat nggak muncul. Ada, Pak De. Komentarnya muncul nggak gambarnya presentasi? Ada, muncul. Muncul, Pak De. Muncul, Pak De. Muncul semua. Jadi yang tidak muncul itu koneksi internetnya yang kurang baik, Pak. Ya, yang tidak muncul. Ya, muncul semua, muncul. Kurang baik. Mungkin juga yang nggak muncul itu tabnya ada digeser, jadi tabnya pastikan yang slide. Muncul, Pak Kenci. Oke, sip, lanjut. Silakan dilanjutkan. Close mic semua. Silakan, Bang.
Oke, teman-teman, kita lanjut. Sekarang ini Metaverse memasuki fase peluncuran program intinya, yang mana program core ini, core smart contract ini adalah inti dari program. Inilah yang akan menghubungkan semua smart contract yang dikembangkan di dalam proyek ini. Nah, setelah ini terintegrasi, maka yang ditunggu-tunggu, yang mana program ini adalah multi-meaning. Oke, multi-meaning untuk mendapatkan Forcecoin. Dan teman-teman akan mendapatkan distribusi Forcecoin. Setelah Forcecoin didistribusikan, maka akan diluncurkan Metaverse, sehingga kita bisa berinteraksi di Metaverse. Kemudian nanti ada peluncuran beberapa program pendukung, dan ada beberapa program pemasaran berikutnya. Ini sangat luas pemasaran program ini kedepannya akan sangat besar. Program aset materi klasik itu adalah permulaan ya, teman-teman, untuk pembentukan ekosistem awal. Dan untuk alat distribusi produk ekosistemnya seperti NFT seperti itu. Kemudian Metaverse ini sebenarnya adalah ekosistem blockchain yang berfokus pada pengembangan DeFi project, lengkap didukung oleh program aset matrix smart contract. Jadi ini adalah pengembangan smart contract yang mana ada banyak kode smart contract yang akan tergabung di dalam suatu ekosistem. Ya, ada banyak aset juga yang akan dikeluarkan, yang mana aset itu adalah komponen-komponen dari ekosistem. Oke. Kemudian teman-teman juga harus memahami, ya, alasan kita cukup kuat di program Metaverse ini. 100% pendapatan yang kita lakukan atau kita maksimalkan itu ke jaringan afiliasi. Ya, hasilnya pemasaran langsung, potensinya 100%. Ini sangat berbeda ya pada umumnya network, itu biasanya kalau kita memasarkan program, memasarkan produk, paket-paket investasi, itu biasanya kan kita aliran bonusnya, aliran dana yang kita maksimalkan dalam hal hasil dari kerja keras kita itu biasanya persentasenya sedikit ya ke afiliasinya. Tapi ini sepenuhnya ke afiliasinya. Kalau dulu kita memasarkan suatu program, produk, paket, itu biasanya kita dapat 10-20% sebagai bonus sponsor dan dijanjikan reward segala macam. Itu adalah metode lama. Nah, ini sepenuhnya itu adalah untuk kita, untuk setiap orang yang terlibat di proyek ini. Oke, ini menarik sebagai kekuatan bahwa teman-teman mempunyai alasan yang cukup kuat ya karena aliran dananya memang sepenuhnya ke kita. Oke. Kemudian ini juga sebagai alasan kita bertahan. Anda dibayar secara otomatis dan langsung menghasilkan, tidak perlu meminta penarikan atau withdraw. Selama ini kita berbisnis, kita selalu ya mengumpulkan bonus kita di dalam suatu akun, ingin jadikan duit, kita harus klik withdraw. Nah, ketika kita klik withdraw, admin atau seseorang atau owner tertentu, perusahaan tertentu mengkonfirmasi apakah ini harus dibayar atau tidak. Di suatu sisi, ketika menu withdraw itu di komponen bisnis pada umumnya, ketika kita klik withdraw, ada beberapa faktor yang terkadang itu menyebabkan dana yang kita terima atau dana hak kita itu tidak masuk. Tapi dengan dihilangnya menu withdraw, maka teman-teman akan mendapatkan sepenuhnya. Artinya, secara langsung dana kita itu tidak ada di pihak ketiga. Semua dana itu ada di wallet masing-masing. Ketika teman-teman mendapatkan haknya di detik ini, detik itu juga akan masuk ke handphone wallet teman-teman. Nah, proyek seperti ini atau bisnis seperti ini, saya rasa sangat sulit kita temukan, ya, apalagi bisnis itu masih sentral. Nah, ini yang menarik. Salah satu alasan kita bahwa ini luar biasa. Jarang ada proyek seperti ini yang semua akses dananya itu kita sepenuhnya yang mengendalikan. Beberapa proyek itu biasanya walaupun sedikit pasti ada pengumpulan dana dalam hal dana itu di pihak ketiga. Oke. Kemudian sistem Metaverse tidak dapat diretas, ya, diubah, dimatikan. Karena kenapa? Karena dibangun di atas blockchain. Jadi kalau selama ini teman-teman gagalnya karena sistem berhenti, ya, karena tidak bisa akses di dalam pengembangan bisnis yang sedang dikerjakan, maka Metaverse menawarkan solusi untuk penerapan komitmen konsisten, membangun bisnis terus-menerus, bahkan bisa turun ke generasi berikutnya. Nah, di Metaverse ini teman-teman bayangkan, pendirinya atau Lado Oktanikop yang menemukan ide ini itu tidak dapat mengambil uang kita, membatalkan, mengubah aturan yang ada di smart contract. Jadi sama sekali tidak ada sistem yang dikendalikan. Ya, jadi kalau dulu banyak di akun di band dan segala macam sifatnya ulah sentral, di sini nggak mungkin sekali. Sistemnya akan terus ada dan tidak ada perubahan. Kalau seharusnya kita menerima uang bonus, ya kita dapatkan seperti itu. Karena sudah ada perjanjian di dalam smart contract yang diikat dalam teknologi Polygon blockchain. Metaverse adalah kontrak bisnis seumur hidup. Jadi kalau teman-teman membeli program Lepel, ya program smart contract itu artinya teman-teman
ya sudah melakukan kontrak bisnis seumur hidup. Teman-teman bisa menjalankan bisnis ini selamanya, membangun bisnis ini. Ini sangat menarik dan salah satu kekuatan di dalam bisnis itu adalah jangka panjangnya. Kalau selama ini kita menjalankan bisnis network, durasi 3 bulan, 6 bulan, itu pun kita bisa menghasilkan uang. Apalagi kalau bisnisnya terus-menerus dan berkembang, kita bangun. Nah, di suatu sisi, Metaverse menawarkan solusi. Kalau selama ini teman-teman sudah membangun bisnis, membentuk tim, memahami produk, memahami sistem, semuanya sudah dilakukan, tapi ada suatu saat sistemnya akan berhenti dan kesia-siaan terjadi. Oke? Sistemnya akan berhenti sehingga apa yang sedang kita bangun itu pastinya akan sia-sia. Nah, Metaverse menawarkan solusi itu. Artinya kalau teman-teman sekarang ini mulai melakukan pengembangan, memahami teknologinya, memahami sistemnya, kemudian banyak hal yang teman-teman lakukan di Project Metaverse, itu adalah untuk bisnis seumur hidup. Akan terus terbangun dan terus terjadi peningkatan. Di dalam kategori bisnis ini cukup menarik. Oke. Di Metaverse, level program aset yang kita aktifkan tidak akan pernah kadaluarsa, selamanya berpotensi menghasilkan. Oke, teman-teman, kalau dulu kita berbisnis ada namanya kontrak, ya, ada batas maksimal pendapatan, ada kita harus deposit ulang, ya, ada beberapa poin kita harus tutup, ya, tutup poin seperti itu. Nah, jadi di Metaverse ada istilah itu, ya, sekali teman-teman membeli program, mengaktifkan program itu, maka itu akan terus berpotensi, ya, akan selamanya sistem itu berpotensi untuk menghasilkan. Ini menarik, ya. Jadi kita akan mendapatkan unlimited potensial uang di Metaverse. Kemudian teman-teman di sini bisa bergabung dengan platform ini, dengan bisnis ini, itu bisa memulai dengan level 1 dengan pembayaran 1 kali, yaitu 5 DAI stablecoin dan 1 Matic sebagai bahan bakarnya. Nah, kalau kita pelajari secara market, potensial market, ini marketnya tidak menyentuh dalam arti secara umum, ya, tidak di level tertentu. Artinya kelas menengah ke bawah itu bisa tersentuh. Orang-orang yang tadinya tidak mempunyai modal ratusan juta, puluhan juta untuk ikut di dalam suatu bisnis berskala global, maka di sini ada peluang teman-teman dengan modal 100.000 bisa terlibat di dalam bisnis yang luar biasa, yaitu bisnis skala global, internasional, yang mana sudah menggunakan teknologi, anti-scam, potensi 100%, ini luar biasa. Ya, artinya dengan modal 100.000 kita bisa ikut bisnis standar high class seperti ini. Bukan lagi bisnisnya lokal, ya. Ini kehebatannya. Kemudian teman-teman juga mempunyai alasan yang kuat untuk bertahan di proyek ini. Metaverse ini bukan sejenis investasi atau skema cepat kaya atau Ponzi yang dulu pernah kita tertipu oleh itu. Bukan. Karena memang tidak ditemukan sama sekali hal-hal seperti itu. Anda ingin mendapatkan penghasilan tanpa batas, Anda harus berusaha dan bekerja sesuai dengan logika bisnis dan usaha. Teman-teman harus paham nih, ya. Kalau kita berbisnis, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita usaha, apa yang harus kita lakukan? Semakin besar kapasitas kita, peningkatan kapasitas memaksimalkan, maka bisnis atau usaha kita akan besar. Percayalah. Dan logika ini sesuai dengan hukum bisnis, ya. Bukan berarti Metaverse ini bergabung langsung kaya, enggak, tapi ini sesuai dengan hukum dalam hal hukum ekonomi usaha dan bisnis. Siapa yang bekerja, siapa yang bisa membangun, siapa yang mau belajar, siapa yang memaksimalkan, maka itu adalah orang-orang yang sukses. Kalau teman-teman membuka warung nasi goreng, tidak semua orang yang membuka warung nasi goreng itu sukses. Pasti tergantung dari kapasitas yang mengelolanya. Ketika teman-teman membuka usaha, ya, warung kelontong misalnya, tidak semua orang bisa sukses di warung tersebut. Beberapa orang dalam 6 bulan bisa berhenti. Nah, logika-logika seperti itu sebenarnya sama di Metaverse. Kenapa orang-orang di Metaverse tidak semuanya yang sukses? Karena ada beberapa orang sudah bergabung, jalan 1 bulan, menyerah, berhenti. Maka dia adalah orang yang gagal. Nah, di dalam kategori bisnis dan usaha pasti ada yang gagal dan ada yang sukses. Yang sukses itu biasanya yang melakukan lebih di atas orang rata-rata. Komitmennya, konsistennya, mau belajarnya, edukasinya, strateginya ditingkatkan, pemahamannya ditingkatkan. Semua usaha dan bisnis seperti itu. Teman-teman bayangkan, teman saya membuka usaha percetakan aja, itu membutuhkan 4 kali lokasi perpindahan. 1, 2, 3 gagal, yang keempatnya baru berhasil. Dan itu membutuhkan waktu 4 bulan untuk 4 tahun untuk sukses yang sebenarnya di usaha fotokopi atau percetakan itu. Nah, hal seperti itu bisa kita ambil hikmahnya, bahwa komitmen, konsisten, kerja keras, itu akan menghasilkan. Dan Metaverse memberikan jalan untuk penerapan itu. Tujuannya itu. Oke? Di Metaverse, Anda meningkatkan pendapatan dengan berbagi peluang
dengan orang lain dan membantu mereka menghasilkan uang dengan sistem smart contract ini. Jadi sebenarnya program ini sangat mulia. Kita mendapatkan sebuah peluang bisnis, peluang ini bisa kita bagikan ke orang lain. Dalam hal kita bisa bermitra. Sistemnya sudah ada, program asetnya sudah ada, aset digitalnya sudah ada, banyak platform sudah dibuatkan, kita tinggal mencari mitra bisnis. Seperti itu. Kenapa mitra bisnis hubungannya? Karena di sini semuanya sama, pijakannya yang sama. Teman-teman mempunyai matrik level 1, matrik level 1 itu sama harganya. Bentuknya sama, semuanya sama, nggak ada perbedaan. Kenapa hasilnya berbeda? Karena setiap orang mempunyai kapasitas, pemahaman, ya, semangat. Itu perbedaannya itu. Itulah alasannya kenapa pendapatan kita itu berbeda-beda. Tapi kalau secara sistem cukup adil. Harganya sama, bentuknya sama, dan tidak ada dalam hal menguntungkan seseorang. Teman-teman beli level 1, mendapatkan 6 matrik kosong, ketika terisi penuh dapat 300%. Semua orang kayak gitu. Ya, semua orang kayak gitu. Nggak ada istilahnya satu orang misalnya, dia mendapatkan 6 matrik kosong, kemudian terisi penuh, dia dapat 600%. Nggak seperti itu. Semuanya sama, tidak ada yang beda. Nah, itu harus dipahami. Oke? Kemudian ini adalah kekuatan yang sepenuhnya kita rasakan. Ini cukup kuat kita bertahan di Project Metaforce. Metaforce adalah independent business owner. Teman-teman adalah owner untuk diri sendiri, untuk bisnis ini. Independent business owner adalah pemilik bisnis mandiri tanpa campur tangan perusahaan atau tekanan dari orang lain, dengan aliran pendapatan penuh untuk membangun bisnis mandiri. Jadi, di sini kita mengambil sebuah logika. Sekarang, Lado Oktanikop menemukan sebuah sistem pemasaran. Yang dipasarkan adalah program smart contract. Program itu dibuatnya, kemudian diimplementasinya, namanya matrix system. Matrix sistem udah jadi, kemudian program logika pemasarannya itu dimasukkan ke dalam blockchain teknologi. Sehingga ketika masuk di dalam blockchain teknologi, statusnya adalah tersedia untuk umum. Siapa saja, kapan saja bisa dapat memiliki sistem itu. Ketika teman-teman mengaktifkan sistem tersebut, artinya teman-teman mendapatkan sistem bisnis. Oke, sistem bisnis didapatkan, teman-teman pasarkan kembali, teman-teman mendapatkan keuntungan potensi 100%. Bukan hanya itu, ternyata program yang ada di Polygon itu adalah program yang mempunyai fungsional lain yang bisa mendistribusikan aset-aset digital seperti NFT, SFC, kemudian ada token-token yang akan keluar dari sana yang semuanya adalah komponen ekosistem yang akan bernilai ke depannya. Karena ketika sudah didistribusikan itu adalah persiapan untuk pembentukan komponennya. Ketika semuanya sudah didistribusikan, maka itu akan terintegrasi di dalam sebuah DeFi project besar nomor 1 dunia. Itu tujuannya seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, Metaverse adalah kebebasan di dalam berbisnis, ya. Jadi kalau dulu kita tidak bisa menemukan kebebasan, kita menjalankan network A, kemudian kita fokus, kemudian kita misalnya ketahuan nih, ya, menjalankan bisnis lain, tahu-tahu akun kita di-ban misalnya. Di Metaverse bebas, teman-teman menjalankan bisnis Metaverse, kemudian mau menjalankan bisnis lain nggak ada masalah. Tapi risiko tanggung sendiri, karena ini berhubungan dengan personal branding atau nilai jual dari diri kita. Ya. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa memahami bahwa sepenuhnya kita bebas di proyek ini. Mau dijalankan dari manapun, ya, sambil tidur di atas pohon, yang penting ada akses internet, bisa. Oke? Karena tidak ada aturan di dalam suatu aturan sentral yang kita harus seperti ini, nggak ada seperti itu. Nah, jadi di proyek ini bebas, kita hanya mendapatkan program dan kita harus melakukan apa tergantung dari masing-masing orang. Cuman dengan adanya Akademi Power Team, orang-orang yang telah berhasil, maka orang-orang berhasil itu menjadi suatu panduan atau mentor di dalam bisnis ini. Tapi kalau teman-teman seharusnya memang bisa melakukan sendiri tanpa perlu mentor, tanpa perlu akademi, ya silakan, karena ini bebas gitu loh. Kami menyampaikan akademi dan segala macam, kami bukan menerapkan aturan, tapi kami lebih berbagi apa yang sudah kami lakukan. Kenapa kami berbagi? Karena apa yang kami bagikan itu ternyata telah berhasil dalam kategori dari diri kami sendiri, dan banyak orang yang melakukan penerapan itu juga berhasil. Nah, artinya itu menjadikan suatu acuan. Tapi di sisi lain kami memberikan kebebasan. Teman-teman berkreativitas, mau bikin seminar silakan, mau bikin base camp silakan, mau jalankan offline silakan. Semuanya bisnis terserah. Oke, bisnis terserah. Tidak ada komponen yang mengatur bisnis ini. Dan tidak bisa dihentikan oleh pengaruh dari sentral apapun karena dia sudah 100% terdesentralisasi. Teman-teman ingat, 100% terdesentralisasi adalah kebebasan di dalam bisnis.
Biasanya proyek terdesentralisasi masih ada komponen sentralnya. Ya, misalnya produknya yang terdesentralisasi tapi sistemnya yang sentral atau kebalikannya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus menyadari bahwa ini komponen ini sepenuhnya terdesentralisasi. Baik programnya, asetnya, aliran dananya, semuanya tidak ada yang disentralkan. Oke, clear? Kemudian di Metaverse Anda bisa membuka aliran pendapatan uang melalui program aset smart contract dan aset digital. Oke. Kemudian teman-teman pastinya bisa melakukan penghasilan pasif ya. Pasif sangat memungkinkan di project Metaverse. Akan mendapatkan potensi dari spillover baik dari bawah ataupun dari atas. Dari mana spillover itu terjadi? Ada sebab akibatnya karena ada pemasaran orang lain, pemasaran si upline-nya, timnya. Makanya harapannya orang-orang pasif itu ada baiknya mendukung orang aktif. Ketika dia pasif, dia mendapatkan bonus. Karena apa? Karena orang aktif. Bukan dilemahkan orang aktifnya. Jadi kalau teman-teman statusnya adalah mitra, misalnya downline, kemudian upline-nya sangat aktif, dukung mereka. Semangatin upline-nya. Minimal kalau dia promosi, dukung dengan like, share, ataupun komen yang bagus. Bukan dilemahkan, bukan malah komplain, menuntut. Dia udah cukup bagus, kita mendapatkan tim yang aktif. Upline yang aktif, orang-orang di sekitar kita yang aktif menjalankan bisnis ini. Artinya potensial bonus kita itu semakin besar kalau teman-teman menunggu. Oke, tapi kedepannya kita juga akan mendapatkan sebuah potensi dari NFT royalty yang akan didistribusikan dari pendapatan ekosistem ini. Jadi ekosistem ini terbentuk nanti, maka ada perputaran dana dari Metaverse, ya selisih yang terjadi di dalam program tersebut, maka dana-dana itu 30%-nya dialokasikan untuk didistribusikan melalui format NFT royalty. Artinya bisa disimpulkan kapan NFT ini akan menghasilkan passive income setelah ekosistem ini menghasilkan perputaran dananya. Teman-teman pahami OpenSea membuka sebuah platform, dia dapat apa? Dapat fee transaksi 2,5% kalau nggak salah. Indodax melakukan menyediakan platform, mempertemukan market, ya jual dan beli. Indodax dapat apa? Dapat fee transaksi, termasuk toko kripto. Nah, ada beberapa program atau platform yang akan dikembangkan di Project Metaverse, seperti Metaverse, NFT platform, game blockchain, yang mana itu akan menumbuhkan keuntungan di setiap platform itu, dan hasil dari keuntungan itu akan didistribusikan melalui format ini. Oke. Nah, selain dari itu juga, NFT royalty ini bisa teman-teman mendapatkan keuntungan, kalau skillnya bagus, itu jual beli NFT. Beli harga murah, nanti jual harga tinggi. Beli lagi harga murah, jual harga tinggi. Selain teman-teman mempunyai potensi untuk menyimpannya aja dapat potensi passive income, teman-teman juga mendapatkan potensi dari marketnya. Belum lagi berbicara tentang market ketika transfer NFT dibuka. Oke. Kemudian dari mana lagi passive income? Forcecoin. Forcecoin itu dipastikan akan mempunyai nilai yang signifikan. Kenapa? Alasannya cukup kuat. Forcecoin didistribusikan setelah ekosistem terbentuk, setelah komunitas terbentuk, setelah ada 1 juta mitra, setelah tersebar di 100 negara lebih, Forcecoin baru didistribusikan. Jadi cukup kuat alat fundamentalnya. Maka Forcecoin ini mempunyai nilai yang mana potensi ketika teman-teman menyimpan, nilainya akan naik, akan tinggi seperti itu. Dan produk ekosistem lainnya, ada banyak nanti ada program stakingnya yang menumbuhkan passive income, presentasi seperti itu. Nah, harapannya dengan adanya banyak program development di sini, ini cukup kuat kita menunggu. Ya, buat apa kita mencari project, kemudian kita ikut, setelah itu 2 bulan scam. Kemudian ada lagi program B, ikut lagi 6 bulan scam. Ada lagi program C, ikut lagi. Kemudian kita kembangkan, siapa yang mau ikut. Karena kita udah berapa kali bawa project scam gitu loh. Nggak ada follower lagi, nggak ada orang mau bermitra lagi. Setiap project yang kita jalankan scam, ganti. Ya. 1 tahun itu bisa sampai 6 kali. Itu di sebelah itu sampai 10 kali dia ganti. Ya, tapi sampai sekarang nggak sukses-sukses. Kenapa? Karena dia salah memilih. Program yang dia ikutin itu tidak menjamin orang lain untuk sukses. Itulah perbedaannya antara Metaverse dengan project pada umumnya. Teman-teman perhatikan, teman-teman tetangga, ya, termasuk relasi saya di network BO, di network MLM, itu 1 tahun itu sampai 10-6 kali ganti project. Tapi nggak berubah-ubah secara finansialnya. Pemahamannya tidak meningkat. Itu aja. Nah, jadi teman-teman harus menyadari itu, terutama tim leader, sadari itu. Perhatikanlah ya, orang-orang yang kita dekat sama kita, sesama profesi network, kayak gitu aja. Oke. Nah, kemudian teman-teman, penghasilan melalui spillover atau limpahan ini potensinya berasal dari upline, itu harus dipahami. Dari downline juga harus dipahami. Artinya kalau teman-teman banyak tim,
banyak downline, banyak mitra kedalamannya, maka potensi spillover atau passive income pastinya lebih hebat, lebih banyak. Dan mitra acak lainnya di dalam sistem. Jadi ada banyak potensi limpahan. Penghasilan melalui produknya, yaitu melalui NFT, Forcecoin, Metaverse, ini akan menumbuhkan sumber passive income nantinya. Jadi teman-teman sabar aja dulu, inilah tujuan kita. Kenapa kita bertahan karena ini? Teman-teman bisa melihat project Metaverse, teman-teman bisa melihat potensi NFT, kemudian cryptocurrency potensinya seperti apa. Nah, jadi dari situ kita udah tahu bahwa project ini mempunyai masa depan. Karena kita udah paham nilai dari NFT, apalagi NFT ini mempunyai fungsional, cryptocurrency, yang mana cryptocurrency Forcecoin ini mempunyai fundamental yang cukup kuat. Komunitasnya sudah ada, ekosistemnya sudah ada, udah jelas untuk digunakan transaksi ke Metaverse. Sudah jelas untuk penggantinya DAI stablecoin. Jelas masa depannya. Kenapa kita tidak lihat ini? Kenapa kita tidak pahami ini? Kenapa kita tidak mampu bertahan untuk melihat masa depan ini? Pertanyaannya kan di situ. Oke? Kemudian teman-teman di Metaverse ini 100% transparan. Satu-satunya platform network ya di dunia ini yang sangat transparan ya Metaverse. Kenapa penerapan transparan berani di Metaverse? Karena Metaverse bukan untuk kejahatan, bukan untuk mengambil keuntungan dari mitra langsungnya, bukan untuk menipu, ya, bukan untuk hal-hal negatif lainnya. Inilah penerapan 100% ini diimplementasikan di Metaverse berkat adanya teknologi. Walaupun adanya teknologi, kalau seandainya proyek ini untuk menipu, maka ini tidak akan pernah diimplementasikan. Kalau kita menipu terus kita jujur, siapa yang mau ikut? Logikanya kan gitu. Metaverse didesain 100%, artinya bisnis ini diyakini jujur. Kenapa? Karena semua aliran dana, kode smart contract bisa diverifikasi di jaringan Polygon blockchain. Tinggal permasalahannya, teman-teman harus tahu bagaimana lihat transparansinya, bagaimana cara login ke ID orang lain sebagai pembuktiannya, bagaimana melihat aset orang lain dari rumah kita, transaksi apa yang dilakukan, itu yang harusnya dipahami. Oke, artinya Metaverse tidak ada yang salah, transparansinya cukup baik, tinggal teman-teman meningkatkan kapasitas. Bagaimana sih melihat pembuktian transparansi ini? Karena transparansi ini adalah nilai jual. Karena tidak ada bisnis yang berani menerapkan transparansi. Perusahaan besar pun tidak berani membocorkan transparansi keuangannya kepada karyawannya. Kenapa? Karena dia tetap ingin mengambil keuntungan besar. Ada rahasia-rahasia perusahaan dari aliran dana yang seharusnya ke sini dialihkan ke sini dan segala macam. Tapi di Metaverse ini 100%. Ya, ini menarik. Platform Metaverse sangat transparan melihat penghasilan Anda dalam dolar DAI ditautkan ke blockchain Polygon. Anda dapat yakin bahwa penghasilan Anda ada di tangan Anda yang tepat tanpa perantara pihak ketiga. Dalam kasus keraguan atau kecurigaan, Anda dapat dengan mudah melacak penghasilan Anda di blockchain Polygon Matic. Anda dapat melakukan riset dan analisis ke akun orang lain secara bebas. Oke, teman-teman, beberapa kasus terjadi di saya sendiri, Power Team. Ya, kami berkomitmen untuk mendistribusikan DAI stablecoin untuk membantu teman-teman yang belum bisa membeli sendiri di toko kripto. Tapi banyak sekali, karena sifat orang kan berbeda, banyak sekali kasus, misalnya nih, transfer uang sekian, kemudian DAI-nya dikirim. Setelah DAI-nya masuk ke walletnya, dia pindahkan ke wallet lain. Terus laporannya, DAI-nya nggak masuk. Ya, kita minta bukti transfernya, di screenshot benar, DAI-nya kosong di walletnya. Oke, berarti kemungkinan nggak masuk. Kita ceklah di wallet kita, apakah ada transaksi yang gagal atau pending. Nah, terakhir ternyata transaksi itu berhasil, dan secara logika itu sangat tidak memungkinkan gagal. Artinya clear, sangat tidak memungkinkan gagal. Bagaimana solusinya? Tinggal minta address walletnya, tinggal kita lacak. Nah, artinya semuanya dimudahkan dalam pembuktian, dalam kejujuran. Ketika orang ini transaksi berikutnya, artinya kita harus hati-hati. Sistem memungkinkan untuk itu, menunjukkan kejujuran seseorang. Sistem mendukung untuk itu. Itu adalah salah satu nilai yang luar biasa di dalam bisnis. Dan tidak mudah untuk melakukan riset seperti itu. Dan tidak bisa diimplementasikan di dalam bisnis sentral. Oke? Nah, jadi cukup bagus secara verifikasi di dalam transparansi ini. Kemudian, Metaverse sesuai dengan tren bisnis. Ya, teman-teman sadari ini adalah tren gen teknologi. Teknologi blockchain ini berkembang terus-menerus. Awal pengembangan proyek blockchain ini kan dikenal dengan pengembangan cryptocurrency. Ya, di awal dengan Bitcoin. Bitcoin pada saat itu belum memungkinkan untuk pengembangan smart contract karena belum ada yang namanya Ethereum, ERC20. Seiring berjalan, ternyata ERC20 menemukan sebuah teknologi baru yang memungkinkan penerapan smart contract. Akhirnya,
ada banyak pengembangan teknologi-teknologi lain yang memungkinkan smart contract untuk pembuatan DeFi project. Akan muncul seiring berjalan mulai muncul yang namanya NFT. Satu aset keduanya setelah cryptocurrency muncul yang namanya NFT. NFT baru dimulai dan ini adalah namanya DeFi, project yang berhubungan dengan DEX, desentralisasi exchange. Terus berkembang dan pada akhirnya ada beberapa ekosistem besar metaverse yang sifatnya terdesentralisasi. Mulai dibuka platform NFT. Platform NFT bukan hanya OpenSea ya, ada banyak sekali, tapi bukan di Indonesia. Indonesia belum ada OpenSea ya, sejenis OpenSea. Ada dulu gagal projectnya karena sifatnya adalah serakah. Bagaimana caranya mereka dapat untung duluan karena bukan komponen untuk kemajuan atau manfaat, lebih menguntungkan. Itulah rusaknya beberapa proyek di Indonesia. Proyek dibuat tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan langsung, bukan untuk manfaat. Tapi di luaran sana mereka membuat platform seperti Lado Oktanikop. Dia lebih mementingkan manfaat untuk orang banyak. Sehingga kalau dia sudah menumbuhkan manfaat, menumbuhkan kelebihan, menumbuhkan kejujuran, uang akan datang sendiri. Dalam arti mungkin beberapa perusahaan akan bergabung di dalam ekosistem ini ke depannya. Forsqueen diluncurkan, maka orang exchanger akan ngemis bagaimana caranya Forsqueen ini dilistingkan di exchangernya mereka. Kedepannya akan terjadi seperti itu. Kenapa Indodax misalnya berharap Forsqueen ini dilistingkan di Indodax? Secara tidak langsung itu akan menarik semua mitra yang ada di Metaverse. Ya, kalau ini Forsqueen ini cukup kuat secara fundamentalnya ke depannya telah terbukti, maka Binance tidak menutup kemungkinan akan mengemis bagaimana caranya Forsqueen ini dilistingkan di Binance. Apa keuntungan dari Binance? Usernya Metaverse. Itulah kekuatan dari bisnis ini, ekosistem ini, komunitas atau tim ini, yang mana semua orang terlibat di proyek ini. Nah, jadi harapannya teman-teman harus memahami tren. Dari sisi Metaverse, Metaverse ini adalah proyek pertama yang diawali dengan Meta dalam hal network. Sekarang banyak teman-teman lihat proyek yang nama ujungnya Meta, itu trennya dari mana? Dari Metaverse. Karena apa? Lado lebih jeli dalam melihat tren. Itu teman-teman harus melihat juga dari sisi development kita. Sekarang ada banyak sekali meta macam-macam, ada meta Tiger, meta game, meta apalah, semuanya tentang meta network ya. Nah, awal dari meta itu sendiri, trennya itu mulai dari Metaverse. 8 bulan yang lalu. 8 bulan yang lalu belum ada yang namanya network bernama Meta. Coba perhatikan. Nah, artinya secara jelihnya Lado bisa melihat tren. Lado bisa melihat potensial seperti apa pengembangan ini ke depannya. Oke, teman-teman, Metaverse adalah transformasi evaluasi bisnis jaringan network global. Ya, jadi teman-teman harus menyadari kalau dulu kita berputar antara bisnis matahari sistem, trinary sistem, kemudian binary sistem, kemudian diimplementasikan sebuah perusahaan tertentu, mengembangkan development tertentu, kemudian 1-2 bulan beberapa berhenti, kemudian buat lagi, ada beberapa yang bertahan sampai 1 tahun, kemudian ada beberapa yang sampai 2 tahun, tapi memperkecil bonus, biasanya seperti itu. Nah, semua sistemnya itu-itu aja, implementasinya. Satu pun semua bisnis network yang dulu kita pernah temukan, tidak pernah yang namanya si development, yang tidak mengambil keuntungan langsung dari mitranya. Pasti dia mengambil. Sedikit pun mau. Ya, dia pasti mengambil, misalnya dia menjual program nih, program itu biasanya kita beli dan transfer dalam bentuk kriptonya ke wallet tertentu. Itulah untuk mereka. Nah, di Metaverse nggak seperti itu. Kalau teman-teman berhasil memasarkan program ini, ya 100% alirannya itu ke kita. Tidak sedikit pun dikirim ke walletnya Lado, nggak. Sama sekali nggak. Makanya potensinya 100%. Jadi ini adalah pemasaran langsung. Dalam hal produknya adalah program. Oke. Ringkasan Metaverse sekarang ini. Oke. Teman-teman, Metaverse masih dalam tahap startup. Ini harus dipahami. Artinya belum sepenuhnya dimulai. Tapi kita sudah bisa menghasilkan uang, sudah bisa merubah hidup, mendapatkan potensi bisnis anti-scam, mendapatkan percepatan secara finansial, mendapatkan peluang bisnis dan bisa menciptakan peluang bisnis kepada orang lain. Dan saat ini 1 juta peserta, kurang lebih, dan terus bertambah, dan masih tahap genesis, masih tahap development atau pengembangan. Oke. Apa yang menanti kita selanjutnya? Segera akan beralih ke fase transisi. Melalui program NFT royalty yang sudah diluncurkan, maka akan terjadi integrasi nanti, akan terhubung di beberapa program. Peningkatan program klasik menjadi Titel Matrix, maka akan terjadi rebranding, maka Titel Matrix akan mengeluarkan produk lain, bisa jadi seperti itu.
Dengan pengenalan produk ekosistem, komponen-komponen produknya akan dikeluarkan melalui titel matrik, baik berupa token energi, token transaksi. Oke, kemudian Universe akan diluncurkan sebagai program multi-mining untuk mendapatkan Force dan selanjutnya Metaverse akan diluncurkan. Kemudian ekosistem kita akan terbentuk, maka akan terjadi listing atau IDO Force maka Force ini akan dilistingkan di DEX, desentralisasi exchange. Setelah dilistingkan, maka nilai dari Force itu sudah ditentukan oleh market. Kemudian komponen ekosistem mempertahankan nilainya menjadi tinggi karena akan digunakan untuk semua transaksi ekosistem. Logikanya sangat masuk. Setelah itu, kita sampai di fase peluncuran penuh dan terbentuknya ekosistem. Setelah itu baru kita mendapatkan dividen bonus dari NFT royalty. Dan selanjutnya pengembangan tingkat lanjut, ya, akan ada lebih banyak peluncuran program dan tinggal menambahkan beberapa komponen yang memungkinkan untuk perluasan market dan perluasan sumber uang. Potensinya bertumbuh di Metaverse tidak terbatas, karena ini adalah DeFi nomor 1 di dunia. Ada yang bertanya kenapa ini dinyatakan DeFi, kenapa bukan proyek lain yang dinyatakan DeFi nomor 1? Karena proyek lain, pengembangan DeFi-nya itu hanya satu arah. Kalau pengembangan tentang Metaverse, biasanya Metaverse saja. Ya. Kemudian alat transaksinya menggunakan Ethereum, ya, menggunakan Polygon. Kemudian kalau seandainya NFT yang dikembangkan, maka NFT aja. Nah, di Metaverse, semua komponennya terhubung. Ada game blockchain, Metaverse, cryptocurrency sendiri. Maka wajar targetnya adalah nomor 1. Karena bukan satu arah, bukan satu pengembangan, tapi semua produk blockchain. Alam semestanya blockchain. Oke, teman-teman, sadari kita sedang mengerjakan bisnis berteknologi blockchain terdesentralisasi penuh dan terus berkembang tanpa ada rintangan, ya, karena tidak mungkin dihentikan, dihack, dimatikan, ya, jadi tidak ada rintangan apapun. Teman-teman cukup nyaman menjalankan bisnis ini. Roadmap kita panjang sekali. Kita baru masuk ke sini. Ini akan mendapatkan sumber uang, terjadi perluasan market, mendapatkan potensi dari nilai perluasan market dan sumber uang berikutnya, terjadi perluasan market sumber uang berikutnya. Setiap peluncuran, manfaatkan itu adalah momentum yang terbentuk. Power Team cukup berpengalaman. Bagi teman-teman yang mengikuti instruksi di dalam momentum peluncuran program baru, akan mendapatkan uang lebih dari uang hari-hari biasa. Itu sudah terbukti. Karena kami berada di proyek blockchain ini 2 tahun lebih. Dan orang-orang yang follow dan mengikuti instruksi akan mendapatkan manfaat di bisnis ini. Oke, teman-teman, lakukan bisnis pemasaran ini setiap hari, komitmen, konsisten, dan fokus. Ingat, komitmen, konsisten, dan fokus ini tidak bisa diterapkan di sentral bisnis, karena itu bisnis orang. Teman-teman oke, mau komit, konsisten di bisnis A, tapi kan sistemnya mereka yang mengendalikan, uangnya mereka yang mengendalikan. Jadi, komitmen dan konsisten tidak bisa di situ. Ya, bisanya di proyek terdesentralisasi seperti Metaverse. Oke. Oke teman-teman, Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan proyek ini secara umum di Indonesia. Tujuan kami adalah pembentukan tren, bukan lagi uang. Tujuan kami adalah bagaimana semua orang yang terlibat di Power Team itu mendapatkan manfaat, jadi bukan sepenuhnya uang lagi. Kami lebih ke manfaat bagaimana caranya semua orang di Metaverse Power Team itu bisa sialnya, merubah pola pikirnya, merubah mindset-nya. Yang dulu mikirnya ada dapat uang, duduk diam dapat duit, sekarang kita mulai berubah. Yang dulu mungkin dari zona nyamannya itu adalah masa depan, di Power Team harapannya bisa berubah. Banyak sekali perubahan yang akan kita ciptakan, bukan dari sisi finansial aja, tapi dari pemahaman bisnis, dari psikologi, dari hal-hal yang mungkin tidak pernah teman-teman ketahui sebelumnya, baik tentang transaksi cryptocurrency, ofensi, tentang smart contract, blockchain. Hal-hal baru akan kita pelajari bersama-sama. Kita akan saling menutupi, saling berbagi. Dengan kekuatan penuh, Power Team adalah kekuatan tim, harapannya bisa diimplementasikan. Teman-teman, itu adalah materi malam ini, harapannya bisa menumbuhkan pemahaman untuk bertahan terus-menerus di proyek ini. Selanjutnya, teman-teman akan masuk ke sesi tanya-jawab, bebas. Naunya apa aja, ngomong apa aja, nanti akan dibantu oleh moderator kita, Bang Haris. Dan saya ingatkan kembali waktunya, jam 12 malam, karena kita juga dalam bulan suci Ramadan. Dan kami berjanji akan melakukan peningkatan maksimal dalam hal waktu di setelah Lebaran. Kita akan maksimalkan kembali full sepenuhnya ke sini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator Bang Haris. Thank you. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus buat Bang Kenzi untuk presentasinya pada malam hari ini. Oke, terima kasih Bang Kenzi atas presentasinya pada malam hari ini. Sebelum masuk sesi tanya jawab, marilah kita putar.